Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menginjak pada pertemuan terakhir perkuliahan menggambar teknik. Jadi masuk ke minggu terakhir. Pada pertemuan kali ini, sebelum saya mulai, seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, baik untuk saat ini maupun yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan terakhir kali ini akan saya jelaskan tentang objek dasar 3 dimensi pada AutoCAD. Ada box, aktifkan toolbar solid. Kemudian jadi seperti ini. Klik tanda ini, klik toolbar box. Tentukan salah satu sudut dari box yang kita buat. Kemudian tentukan sudut kedua sehingga membentuk persegi 4. Nah, jadi seperti ini nanti gambarnya. Lalu masukkan nilai ketebalan dari box. Misal pertama, lihat hasilnya dengan memilih salah satu dari isometri view. Misal Southwest Isometric View. Nah, jadi hasilnya akan tampak seperti ini dengan ketebalan 1. Untuk membuat objek balok persegi panjang, kita harus menentukan ukuran untuk panjang, lebar, dan tinggi. Anda bisa ikuti step berikut ini dan amati hasilnya. Komennya box, kemudian enter, ketik CE 0,0,0, klik di sebuah titik, kemudian specify corner, cube or length, ketik lengthnya 2, widthnya 1, heightnya 3. Nanti Anda perhatikan gambarnya hasilnya seperti apa ya. Kemudian selanjutnya sphere, objek 3 dimensi solid berbentuk bola. Nah, di toolbarnya ini klik tombol sphere, tentukan titik pusatnya, kemudian tentukan nilai atau letak panjang jari-jarinya, berapa panjang jari-jarinya. Untuk melihatnya kita bisa view isometrik. Nah, hasilnya tampak seperti berikut. Ketik height di command. Nah, hasilnya akan tampak berikut berupa bola. Kemudian silinder berbentuk tabung. Klik toolbar silinder. Titik pusat dari lingkar yang ada di dasar silinder. Kemudian nilai jari-jarinya. Tinggi ketebalan silinder, misalnya di sini 2. Lihat hasilnya. Nah, kemudian untuk silinder sphere tadi, ini silinder berbentuk tabung dengan dasar elips. Komennya silinder, isolennya 4. Ketik E, klik salah satu titik untuk titik awal elips. Kemudian klik satu titik lagi untuk acuan kedua elips, acuan yang ketiga, kemudian ketik 2, lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan tampak seperti berikut untuk silinder. Kemudian objek cone berbentuk kerucut. Nah,
Pada toolbar diklik toolbar cone. Titik pusat lingkarannya di mana? Kemudian titik nilai jari-jarinya berapa? Ketinggian dari kerucut, misal di sini 3. Hasilnya tampak seperti ini. Kemudian dilihat secara isometri hasilnya bagaimana. Hasilnya seperti ini. Jadi sebagai latihan, comment cone, current wire frame density 4 isi 4 enter, klik awal elips, kemudian satu titik lagi untuk acuan kedua elips, titik yang ketiga height-nya tingginya 2 untuk melihat hasilnya secara isometri seperti ini. Udah bukan? Kemudian wedge, bentuk segitiga siku 3 dimensi. Pada toolbar klik wedge, tentukan sudut awal dari wedge, kemudian pilih C untuk dasar cube bujur sangkar. Tentukan panjang sisi cube misal 2. Hasilnya bisa dilihat isometric view-nya. Contohnya seperti ini, dengan dasar persegi panjang comment wedge, kemudian klik sebuah titik untuk sudut pertama dari wedge, cube atau length, pilih length dengan length 2, width-nya 3, height-nya 1. Hasil secara isometri hasilnya seperti ini. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Untuk torus, objek 3 dimensi berbentuk cincin. Pada toolbar klik torus, kemudian radius lingkaran dasar torus, ketebalan lingkaran sisi radius cube. Hasilnya seperti ini. Hasil dilihat bisa secara isometri seperti ini. Kemudian hari ini ada kuis. Anda buat gambar segi N genap dan segi N ganjil di atas segi 6. Buat dalam bentuk video dan diunggah di akun YouTube kalian. Video harus terlihat proses pengerjaan suara dan orang. Video harus terlihat proses pengerjaan suara dan orangnya. Link dikumpulkan di Google Classroom maksimal hari ini jam 9 malam. Kemudian di sini dari segi N genap dan segi N ganjil, buat dengan cara kartesius, polar, dan polar radius. Jadi ada 3 komen yang harus Anda kerjakan pada masing-masing segi N. Berarti ada 2. Jadi masing-masing buat 3 perintah dasar untuk N genap dan N ganjil. Sudah paham? Selamat mengerjakan. Saya tunggu hasilnya via Google Classroom, link untuk YouTube-nya. Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Untuk absen bisa untuk kelas B, bit.ly absen kuliah Gartek B14, dan kelas A, bit.ly absen kuliah Gartek A14. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.